Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Kejadian ini mengakhiri Perang Dunia II, namun menimbulkan korban jiwa yang sangat besar dan meninggalkan dampak jangka panjang yang mendalam. Penyerangan tersebut menunjukkan kekuatan baru dari senjata nuklir yang sejak itu telah menjadi simbol puncak ancaman militer global. Setelah lewat beberapa dekade, ancaman baru yang tidak kalah berbahaya telah muncul dalam bentuk peperangan cyber. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, peperangan siber menjadi alat perang dan sabotase yang efektif untuk mencuri data sensitif, mengganggu infrastruktur kritis, dan mempengaruhi proses politik di negara lain. Misalnya, serangan cyber terhadap jaringan listrik, sistem perbankan, dan infrastruktur kesehatan bisa menyebabkan kekacauan yang luas tanpa perlu menembakkan satupun peluru. Selain itu, serangan cyber dapat dilakukan dari jarak jauh, sehingga pelaku dapat beroperasi dengan anonimitas relatif dan sulit untuk dilacak. Sama halnya dengan senjata nuklir, serangan cyber juga memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian besar, baik dari segi ekonomi maupun keselamatan publik. Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia mulai mengalihkan fokus mereka kepada para tentara perang cyber ini, yaitu para hacker dengan pintu rahasia mereka. Di kehidupan era modern ini, komputer dan handphone sudah menjadi benda-benda yang tidak dapat dilepaskan dalam hidup kita. Namun pernahkah kamu berpikir apa yang ada di balik komputer, handphone, dan banyaknya aplikasi lain yang kita gunakan setiap hari tersebut? Di balik semua itu adalah jutaan baris kode-kode yang menumpuk bagai sebuah tembok yang tak terlihat ujungnya. Bayangkanlah setiap kode adalah sebuah bata pada tembok tersebut. Kode-kode ini berfungsi untuk mengatur jalannya aplikasi dan membatasi orang-orang tertentu yang dapat memasuki sistem tersebut. Hanyalah orang-orang yang sudah terverifikasi dan memiliki password yang berhak mengakses suatu sistem, seperti handphone dan laptop pribadi kita. Lalu bagaimana hacker-hacker ini dapat melewati tembok tersebut? Dalam sebuah tembok, pastilah ada beberapa batu bata cacat yang dinamakan bug. Sebuah kelemahan yang bisa dimanfaatkan sebagai pintu masuk para hacker. Perusahaan-perusahaan yang membangun tembok sudah menyiapkan solusi bernama patch untuk menangani masalah ini. Reputasi perusahaan mereka sangat bergantung pada seberapa kuat sistem keamanan mereka. Setiap perusahaan besar sudah dipastikan memiliki departemen khusus yang bekerja untuk mencari bug pada kode-kode ini. Namun ada kasus khusus di mana sebuah perusahaan tidak menyadari akan keberadaan batu bata yang cacat saat software itu pertama kali dibuat. Batu bata itu dinamakan dengan istilah zero day. Karena perusahaan benar-benar harus menyiapkan patch dari nol ketika mereka menyadari adanya batu bata zero day ini. Sebuah zero day adalah pintu rahasia favorit para hacker. Karena ketika mereka berhasil menembus sebuah sistem dengan jalur tersebut, kemungkinan terburuk pintu rahasia ini adalah tidak hanya hacker tersebut dapat merusak, mencuri, atau bahkan memanipulasi sistem tersebut, namun dia juga bisa melakukannya secara tersembunyi. Sebuah sistem baik sesimpel handphone sampai data pertahanan pemerintah yang sudah dijebol melalui jalan rahasia ini, berada dalam kendali penuh hacker tersebut. Saat ini para hacker berlomba-lomba mencari pintu rahasia ini dengan banyak motif. Seperti yang paling sederhana adalah sebagai sarana mendapatkan banyak uang dan melihat data privasi orang-orang, sampai ke skala besar seperti mengambil alih kontrol senjata nuklir suatu negara. Ketika seorang hacker menemukan zero day, dia memiliki beberapa pilihan. Perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Microsoft menawarkan imbalan besar untuk para hacker yang dapat menemukan pintu rahasia tersembunyi ini di sistem mereka. Imbalan yang didapat hacker-hacker ini berupa uang dan reputasi yang baik, karena mereka dianggap sudah membantu seluruh masyarakat dengan upaya ini. Hacker-hacker yang melakukan ini disebut dengan hacker topi putih. Contoh hacker topi putih adalah seorang peneliti keamanan di Google Project Zero bernama Tavis Ormandy. Beliau dikenal karena menemukan dan melaporkan banyak kerentanan dalam perangkat lunak yang digunakan secara luas, termasuk Windows dan berbagai aplikasi pihak ketiga. Selain hacker topi putih, kita juga memiliki hacker topi hitam, di mana semua aktivitas ilegal terjadi. Perputaran uang di market hitam ini biasanya jauh melebihi market putih. Beberapa sumber bahkan mengatakan kalau jumlahnya bisa mencapai 10-100 kali lebih besar daripada market putih. Para topi hitam ini biasanya akan menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi mereka untuk menghindari pelacakan rekening. Pembuatan malware juga dilakukan oleh para topi hitam ini. Mereka menjual atau menyewakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mencuri data, merusak sistem, atau memeras uang dari korban. Ransomware misalnya, mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk kunci deskripsinya. Pasar hitam juga menjual dokumen palsu seperti paspor,
SIM, dan sertifikat, serta barang-barang ilegal seperti senjata dan obat-obatan terlarang. Jasa layanan peretasan akun media sosial, email, atau sistem perusahaan juga ditawarkan pasar hitam ini. Layanan ini bisa mencakup segala hal dari pengintaian hingga spionase industri. Contoh kasus topi hitam ini adalah seorang hacker bernama Albert Gonzalez yang memimpin kelompok penjahat cyber yang berhasil mencuri lebih dari 170 juta nomor kartu kredit dan debit dari tahun 2005 hingga 2007. Dia menggunakan serangan SQL injection untuk mengakses jaringan perusahaan-perusahaan besar. Setelah tertangkap, Gonzalez dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2010. Di kategori terakhir kita juga memiliki hacker topi abu-abu, yang karena sebagian besar berhubungan dengan pemerintah negara, tidak ada aturan negara yang mengatur pasar ini. Karena itu, aktivitas peretasan dilakukan dengan cara yang legal atau semi-legal tetapi seringkali masih diperdebatkan dari segi etika. Jasa topi abu-abu dibutuhkan untuk dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan publik. Pemerintah bisa menggunakan data itu untuk aktivitas pengawasan atau peperangan cyber. Contoh topi abu-abu ini adalah Khalil Sreateh, seorang peneliti keamanan Palestina yang menemukan kerentanan di Facebook yang memungkinkan siapa saja untuk memposting di dinding pengguna lain. Setelah Facebook tidak menanggapi laporan bugnya melalui saluran resmi, Sreateh memutuskan untuk memposting di dinding CEO Facebook, Mark Zuckerberg, untuk menarik perhatian. Meskipun tujuannya adalah untuk memperbaiki masalah keamanan, tindakannya dianggap melanggar kebijakan penggunaan Facebook, dan dia tidak diberi imbalan dalam bentuk apapun. Namun bila kita membahas sebuah senjata yang berhubungan dengan keamanan negara, maka sebuah pemerintahan negara bisa bermain di semua pasar di atas untuk memenuhi tujuannya menjadi negara yang memiliki kuasa di dunia. Sudah bukan suatu rahasia kalau perang cyber sudah menjadi senjata yang secara diam-diam dikembangkan setiap negara untuk sewaktu-waktu dipakai menyerang musuh-musuhnya. Salah satu serangan cyber paling terkenal dan canggih dalam sejarah adalah Stuxnet, merupakan malware yang dirancang khusus untuk menargetkan infrastruktur industri dan secara luas diyakini sebagai hasil kolaborasi antara Amerika Serikat dan Israel untuk mengganggu program nuklir Iran dengan merusak mesin sentrifugal yang digunakan untuk memproduksi uranium. Stuxnet menggunakan beberapa zero day sebagai pintu masuk untuk menyusup ke sistem Windows. Ini termasuk kerentanan dalam Microsoft Windows dan perangkat lunak Siemens Step 7 yang digunakan untuk mengontrol PLC. Setelah masuk ke jaringan, Stuxnet memeriksa apakah komputer terhubung ke sistem pengendali industri tertentu. Jika menemukan sistem yang ditargetkan, yaitu PLC yang mengontrol sentrifugal, Stuxnet kemudian menginfeksi dan mengubah instruksi operasi. Stuxnet mengubah kecepatan putaran sentrifugal di fasilitas produksi uranium sehingga mereka beroperasi di luar batas yang aman. Ini menyebabkan kerusakan fisik pada mesin sentrifugal tanpa disadari oleh operator. Karena perubahan kecepatan putaran dilakukan secara halus, dan malware memastikan bahwa instruksi yang ditampilkan kepada operator terlihat normal, kerusakan ini tidak segera terdeteksi. Akibatnya, banyak mesin sentrifugal yang rusak atau menjadi tidak berfungsi. Stuxnet pertama kali terdeteksi oleh perusahaan keamanan cyber Belanda. Mereka menemukan malware ini di komputer di Iran dan mulai menyelidikinya. Peneliti keamanan dari berbagai perusahaan juga mulai melakukan analisis mendalam terhadap Stuxnet. Mereka mengidentifikasi kompleksitas kode dan kemampuan canggih yang tidak biasa untuk malware pada waktu itu. Pada akhir 2010, informasi tentang Stuxnet dipublikasikan secara luas, mengungkapkan bahwa malware ini adalah serangan cyber yang sangat canggih dan dirancang untuk merusak infrastruktur industri. Stuxnet berhasil merusak sekitar 1.000 dari 5.000 mesin sentrifugal di Natanz, sehingga memperlambat program nuklir Iran selama beberapa tahun. Dari cerita di atas, pintu rahasia bernama Zero Day ini adalah suatu aset berharga yang diperdagangkan secara rahasia sampai dengan hari ini, karena kemampuannya untuk menembus suatu sistem pertahanan baik dalam skala perang, sampai kehidupan normal melalui benda dan aplikasi yang kita pakai sehari-hari seperti WhatsApp, Google Chrome, dan router. Zero Day yang dieksploitasi ini bisa sangat merusak, karena tidak ada peringatan sebelumnya, dan tidak ada solusi langsung yang tersedia saat pertama kali dieksploitasi. Kesadaran akan risiko ini dan pentingnya pembaruan perangkat lunak secara teratur, mungkin merupakan satu-satunya langkah penting yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari ancaman tersebut.